Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya cintai, khususnya kelas 12 IPA dan IPS. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran PPKN. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan kompetensi dasar tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara untuk pertemuan yang kedua. Belum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kita nantiasa diberikan kesehatan, nantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, saya juga mengingatkan kepada anak-anak di masa pandemi ini, jangan lupa jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh dengan berolahraga yang rutin, makan makanan yang sehat, dan juga sering-seringlah cuci tangan. Kemudian ketika harus keluar rumah, pergunakan masker dan jaga jarak dengan yang lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada diri kita, dan semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, pada pagi hari ini kita belajar pertemuan yang kedua untuk materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini diantaranya adalah saya harapkan setelah proses pembelajaran nanti anak-anak bisa menjelaskan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam nilai praksis Pancasila. Kemudian yang kedua, saya harapkan nanti anak-anak juga bisa menyebutkan atau menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian yang ketiga, saya harapkan nanti anak-anak bisa mengidentifikasi contoh-contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian dan yang keempat, anak-anak bisa menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 4 tujuan pembelajaran itu yang anak-anak bisa pahami, sehingga nanti dalam proses pembelajaran anak-anak bisa mengikuti dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Anak-anakku semua, yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan hak dan kewajiban yang tercantum dalam nilai praksis Pancasila. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari terkait dengan pengertian apa itu hak, apa itu kewajiban, kemudian macam-macam hak yang terdapat dalam nilai dasar, kemudian nilai instrumental atau dalam nilai konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita akan mempelajari terkait hak dan kewajiban yang terkandung dalam nilai praksis Pancasila. Yang pertama, nilai dan hak yang terkandung dalam nilai praksis Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung sebuah jaminan bahwa semua warga negara Indonesia berhak untuk memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Di samping itu pula, semua warga negara dan setiap warga negara punya hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Itu hak yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu pula, dalam sila ini mengandung kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia. Yang pertama, kewajiban yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah kewajiban untuk membina kerjasama dan saling tolong-menolong antar umat beragama.
Jadi membina kerjasama. Jadi antara pemeluk agama satu dengan agama yang lain punya kewajiban untuk bekerja sama dan saling tolong menolong antar umat beragama. Tentunya dalam hal-hal sosial, bukan dalam hal-hal ibadah. Kemudian yang kedua, setiap warga negara punya kewajiban untuk mengembangkan toleransi antar umat beragama, saling menghargai. Ketika ada umat agama lain sedang melaksanakan peribadatan, maka tentunya kita punya kewajiban untuk menghargai mereka, untuk mempersilahkan melaksanakan peribadatan mereka dengan damai, tidak saling mengganggu, tidak saling mencampuri urusan agama orang lain. Kemudian yang ketiga yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi perlu dipahami bahwa memeluk agama itu hak, maka setiap orang tidak boleh memaksakan suatu agama dengan terhadap orang lain. Jadi ketika orang lain itu sudah beragama, maka tidak boleh dipaksa untuk pindah agama untuk sesuai dengan agama yang kita peluk, maka tidak boleh. Jadi setiap warga negara punya kewajiban untuk tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama atau kepercayaan kepada orang lain. Jadi itu hak dan kewajiban yang terkandung dalam nilai praksis Pancasila, sila ketuhanan. Kemudian hak dan kewajiban yang terkandung dalam nilai praksis sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila ini mengandung hak. Di antaranya adalah menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Jadi setiap warga negara dijamin haknya memiliki derajat yang sama, memiliki hak yang sama, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi bukan berarti kemudian yang kaya punya hak yang lebih, yang miskin tidak punya hak, bukan seperti itu. Bukan berarti pula yang punya jabatan tinggi tidak bisa sentuh hukum. Hukum hanya berlaku untuk orang-orang miskin, tidak seperti itu. Jadi setiap warga negara punya hak yang sama, punya kedudukan yang sama, punya derajat yang sama di mata hukum. Serta memiliki hak yang sama pula untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Jadi setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian di sisi lain juga mengandung kewajiban. Apa itu kewajiban yang terkandung dalam sila kemanusiaan? Yang pertama, setiap warga negara punya kewajiban untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jadi kita tidak boleh memperlakukan manusia yang lain dengan tidak mengindahkan martabat manusia, memperlakukannya seperti hewan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena itu kewajiban kita untuk memperlakukan mereka, memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian yang kedua, punya kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadi antara satu dengan yang lain harus berinteraksi secara baik, berhubungan dengan baik. Berselisih pendapat boleh, tapi jangan sampai menghancurkan persaudaraan, menghancurkan hubungan baik. Kemudian yang ketiga, kita punya kewajiban untuk mengakui persamaan derajat warga negara Indonesia.
Jadi kita sebagai warga negara Indonesia punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, punya derajat yang sama. Jadi tidak memandang itu orang miskin, orang kaya, itu pejabat, itu rakyat biasa, itu orang Aceh, orang Papua, atau lain sebagainya. Tidak memandang perbedaan-perbedaan, kulitnya putih, kulitnya hitam, rambutnya keriting, rambutnya lurus, tidak memandang itu. Jadi semua memiliki derajat yang sama. Dan setiap warga negara punya kewajiban untuk mengakui persamaan itu. Persamaan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, Sila Persatuan Indonesia. Yang mengandung hak, diantaranya adalah setiap warga negara punya hak dalam keberagaman yang terjadi di masyarakat. Jadi contohnya setiap daerah itu memiliki keragaman yang berbeda-beda. Dari segi budaya, kebiasaan, dan tradisi yang berbeda-beda. Itu hak. Hak untuk berbudaya, hak untuk memiliki tradisi yang tentunya berbeda dengan yang lainnya. Kemudian di sisi lain juga punya kewajiban, mengandung kewajiban. Di antaranya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi setiap warga negara punya kewajiban untuk lebih mementingkan kepentingan negara, kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Kemudian yang kedua, mengandung kewajiban harus rela berkorban dan sanggup demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kepentingan bangsa dan negara harus lebih diutamakan, lebih dipentingkan dibandingkan urusan-urusan pribadi dan golongan. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah mencintai tanah air Indonesia. Jadi semua warga negara punya kewajiban untuk mencintai tanah airnya, untuk mencintai tanah di mana dia dilahirkan, di mana dia hidup, dan di mana nanti dia dikuburkan, yaitu negara Indonesia. Kemudian yang keempat, hak dan kewajiban yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di antaranya mengandung hak adanya jaminan partisipasi warga negara yang diwujudkan dalam bentuk bebas berpendapat, kemudian bebas berorganisasi, dan bebas berpartisipasi dalam pemilu. Jadi setiap warga negara dijamin haknya, dijamin kebebasannya untuk berpendapat, mengkritik boleh, berpendapat boleh, mengajukan aspirasi boleh, asalkan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Berorganisasi boleh, berpartisipasi dalam pemilu boleh, mau pilih partai apa saja boleh, sesuai dengan yang partai yang ada dalam peserta pemilu. Tidak ada larangan, tidak ada paksaan untuk partai ini dan itu, enggak. Karena itu hak setiap warga negara. Kemudian di sisi lain ada kewajiban yang terkandung dalam sila kerakyatan. Di antaranya adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi ketika ada persoalan, ada permasalahan, dimusyawarahkan, maka setiap warga negara harus berusaha untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan semua persoalan. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tiap orang pasti punya kehendak.
Tapi tidak boleh kehendak itu dipaksakan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas baik-baiknya. Kita sudah melaksanakan pemilu, kita sudah memilih calon wakil-wakil kita yang duduk dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif, maka kita harus percaya kepada mereka untuk menjalankan tugas-tugasnya. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Kemudian yang kelima, hak dan kewajiban yang terkandung dalam sila keadilan sosial. Hak yang terkandung di dalam sila keadilan sosial ini diantaranya adalah hak milik perorangan, ini diakui, dilindungi, dan pemanfaatannya juga dilindungi oleh negara, serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jadi ketika kita memiliki sesuatu, memiliki harta benda, kita punya hak untuk memanfaatkannya sesuai yang kita inginkan. Asalkan dalam memanfaatannya tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian di sisi lain, dalam sila keadilan ini juga mengandung kewajiban. Di antaranya adalah kewajiban untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan. Jadi setiap warga negara punya kewajiban untuk saling bergotong royong, saling menolong, ya, untuk menjaga kekeluargaan dalam masyarakat, terutama di dalam lingkungan sekitar, dengan tetangganya, dengan saudaranya, harus saling tolong menolong. Kemudian yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Jadi jangan sampai kita sebagai warga negara melakukan perbuatan yang bisa merugikan kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, kewajiban yang harus kita lakukan adalah bekerja keras. Jadi setiap warga negara punya kewajiban untuk bekerja keras, untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai kemakmuran, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat sekitarnya, dan untuk bangsanya. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, itulah tadi hak dan kewajiban yang terkandung dalam nilai praktis Pancasila. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan di masyarakat seringkali kita menemukan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, ini sebabkan apa? Penyebabnya diantaranya adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Terkadang diantara kita masih punya sikap mementingkan diri sendiri, tapi mengedepankan ego. Inilah yang bisa menyebabkan adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian yang kedua yang menjadi penyebabnya adalah renjahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi masih ada warga negara yang tidak sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran, sikap tidak menghargai, sikap tidak menghormati, terkadang terjadi pula di masyarakat. Kemudian yang keempat, ini yang juga bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi orang yang punya kekuasaan terkadang
menyalahgunakan kekuasaan itu untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan golongannya, hingga terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian faktor yang kelima yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban adalah terkadang penegak hukum yang tidak tegas. Aparat-aparat di lapangan tidak tegas ketika melihat pelanggaran dibiarkan, pelanggaran hak dibiarkan, ada pengingkaran kewajiban tidak diberi sanksi dan lain sebagainya. Ini menyebabkan masih saja terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian yang keenam yang menjadi penyebab adalah penyalahgunaan teknologi. Apalagi di dalam perkembangan akhir-akhir ini, di era modernisasi, di era globalisasi, peran dari teknologi ini sangat penting dalam perkembangan kemajuan bangsa dan negara. Hanya saja terkadang teknologi yang sebegitu canggihnya disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab, sehingga melanggar hak dan terjadi pelanggaran pengingkaran kewajiban. Itulah penyebab faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban, pengingkaran kewajiban warga. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak warga negara yang masih terjadi di lingkungan kita, dalam masyarakat kita, dan di wilayah negara kita. Di antaranya adalah proses penegakan hukum yang masih belum optimal. Ini terkadang seringkali terjadi, kita lihat adalah kasus salah tangkap. Jadi orang yang tidak bersalah, ya, kemudian dipenjara, diproses hukum. Kemudian yang terjadi pula terkadang perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum. Mungkin kalau kita lihat di televisi akhir-akhir ini, itu sebagai kasus, tidak kemudian penegak hukum seperti itu semua. Ini hanya salah satu kasus saja. Jadi perlakuan oknum aparat penegak hukum ini yang berbeda kepada warga negara. Contoh kecil, seringkali kita melihat ada warga negara kita sama-sama melanggar hukum. Di satu sisi ada orang yang korupsi, di satu sisi ada orang yang mencuri ayam. Ketika tertangkap yang mencuri ayam, dipukuli masyarakat. Kemudian yang korupsi sekian miliar hanya ditangkap, kemudian bisa senyum-senyum di depan pers, jurnalistik dan sebagainya. Ini terkadang bisa menjadikan anggapan bahwa aparat ini memperlakukan warga negara dengan berbeda. Aparat penegak hukum memperlakukan masyarakat dengan berbeda. Maka hal-hal seperti ini harus dihindari. Kemudian pelanggaran-pelanggaran hukum ini juga masih banyak terjadi. Kemudian yang kedua, kasus-kasus pelanggaran hak diantaranya adalah tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang masih tinggi. Apalagi di masa-masa pandemi ini mengakibatkan tingkat perkembangan perekonomian ini sampai minus kemarin. Maka yang terjadi adalah tentunya kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat. Hal ini merupakan pelanggaran hak warga negara. Karena tiap warga negara adalah punya hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan pekerjaan. Tapi insya Allah
Pemerintah sudah berusaha demikian rupa bagaimana mengatasi persoalan. Kemudian merebaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Masih saja terjadi di sekitar kita, ya, kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus pelecehan seksual, kasus-kasus kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Ini merupakan kasus-kasus pelanggaran hak. Kemudian akhir-akhir ini pula kita sering melihat terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan agama. Misalnya penyerangan tempat ibadah, ya. Kemudian kekerasan terhadap tokoh-tokoh agama, penyerangan terhadap kegiatan keagamaan. Ini juga masih terjadi di masyarakat kita, yang merupakan pelanggaran hak. Kemudian ada lagi kasus pelanggaran hak, angka putus sekolah yang masih cukup tinggi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tapi kenyataannya di masyarakat masih saja terjadi anak yang putus sekolah. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan putus sekolah. Jadi sebenarnya terkadang negara sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam anak putus sekolah, tapi terkadang orang tua tidak mendukung, masyarakat tidak mendukung, dan terkadang anaknya sendiri dan tidak punya semangat untuk sekolah. Ini harus kita berusaha bersama-sama agar tidak terjadi putus sekolah. Semua punya kewajiban untuk bagaimana anak-anak Indonesia harus mengenyam pendidikan dengan baik, tidak ada putus sekolah, hingga diharapkan nanti di masa depan mereka Indonesia bisa jaya. Harapan kita seperti itu. Kemudian lagi ada juga pelanggaran hak, diantaranya pelanggaran hak cipta. Seringkali masih kita melihat bagaimana plagiat masih ada di sekitar kita. Beredarnya VCD bajakan, kemudian pencurian hak cipta masih saja terjadi. Ini contoh-contoh pelanggaran hak atau pelanggaran hak warga negara. Kemudian yang selanjutnya adalah kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi seringkali kita juga melihat selain pelanggaran hak, juga pengingkaran kewajiban. Di antaranya yang seringkali kita lihat di sekitar kita adalah masih saja banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini juga pengingkaran kewajiban. Karena setiap warga negara punya kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tapi kalau kemudian membuang sampah sembarangan, ini berarti mengingkari kewajiban. Di sekitar kita lah contohnya. Di sepanjang jalan terkadang kita masih banyak melihat sampah-sampah berserakan. Ini termasuk pengingkaran kewajiban. Dan itu saya harapkan bagi anak-anak saya yang melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan, mari kita tegur dengan baik. Jangan sampai hal itu dilakukan kembali. Kemudian lagi banyak terjadi pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas. Misalnya berkendara tidak memakai helm di jalan raya. Kemudian mengemudi tanpa memiliki SIM. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas,
dan lain sebagainya. Kemudian sepeda motor tidak sesuai dengan standar keamanan. Jadi saya harapkan anak-anak dengan setelah kita nanti belajar terkait dengan kasus-kasus pelanggaran kewajiban warga negara, saya harapkan anak-anak ketika naik sepeda motor diusahakan taatilah aturan lalu lintas. Sepeda motor tentunya jangan kemudian dimodifikasi yang itu bisa melanggar ketentuan lalu lintas. Boleh memodifikasi sepeda motor, tapi jangan sampai melanggar aturan lalu lintas. Kemudian kasus pengingkaran kewajiban yang masih saja terjadi yaitu perusakan fasilitas negara. Contohnya coret-coret bangunan milik umum, di tembok-tembok di jalan raya dicoret-coret, kemudian merusak jaringan telepon, sabotase kereta api dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh dari pengingkaran kewajiban. Kemudian contoh lagi, tidak membayar pajak pada negara. Ini juga termasuk contoh pelanggaran kewajiban. Ketika kita memiliki sepeda motor, maka kita punya kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Karena kita harus yakin bahwa pajak yang kita bayarkan itu digunakan sebaik-baiknya oleh negara untuk membangun negara ini. Kemudian tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Perlu diketahui bahwa pertahanan dan keamanan negara ini menjadi kewajiban setiap warga negara. Sehingga kita punya kewajiban untuk bersama-sama menjaga keamanan, menjaga pertahanan. Tentunya diawali dari lingkungan kita yang paling besar. Lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, lingkungan sekolah. Kita jaga kebersihan, kita jaga keamanan lingkungan sekolah kita. Itu contoh kecil dari bagaimana kita berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan. Itu contoh-contoh kasus pengingkaran kewajiban. Kemudian apa yang telah dilakukan oleh pemerintah? Jadi dengan terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban, tentunya pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah tentunya melakukan upaya-upaya untuk menangani kasus-kasus tersebut. Apa yang sudah dilakukan? Di antaranya adalah berusaha menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Jadi hukum harus ditegakkan oleh negara. Walaupun di dalam pelaksanaannya masih banyak celah-celah kekurangan. Di dalam pelaksanaan seringkali masih banyak celah-celah kekurangan, baik itu dalam aturan hukumnya, dalam penegakan yang dilakukan oleh perangkat hukumnya, para penegak hukumnya. Maka tentunya kita semua harus berpartisipasi, berusaha bagaimana bersama negara untuk menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kemudian yang kedua, pemerintah berusaha mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara. Di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman, kemudian Komnas HAM, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian Komnas Perempuan. Lembaga-lembaga ini didorong oleh negara, oleh pemerintah untuk bekerja secara optimal. Bagaimana agar kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban ini bisa ditangani dengan baik.
Kemudian usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Jadi walaupun seringkali ya yang namanya kekurangan tetap ada kekurangan. Celah kelemahan itu pasti ada. Tapi setidaknya pemerintah berusaha bagaimana pelayanan publik ini selalu ditingkatkan. Terutama di pemerintah-pemerintah daerah, mulai dari pemerintah yang paling rendah, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, ini pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat ini harus ditingkatkan secara terus-menerus. Kemudian meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Partai politik contohnya, ini juga punya andil besar bagaimana upaya untuk agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian upaya dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara melalui pendidikan formal maupun non formal. Jadi termasuk di dalam lembaga pendidikan formal ada mata pelajaran PPKN, ini adalah sebagai upaya untuk anak-anak sadar bahwa kita punya hak dan juga punya kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan dengan belajar di madrasah formal, mengikuti mata pelajaran PPKN, anak-anak menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian di lembaga-lembaga non formal, tentunya kegiatan-kegiatan keagamaan, kursus-kursus dan lain sebagainya. Kemudian usaha yang dilakukan oleh pemerintah yang lain adalah dengan meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Jadi contohnya polisi, kepolisian, kemudian TNI, ini harus selalu berusaha ditingkatkan profesionalitasnya. Hingga ketika polisi, TNI ini profesional, diharapkan tidak akan terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian yang terakhir, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dan golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami, menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Jadi bagaimana pemerintah berusaha menjalin hubungan dan kerjasama antar kelompok organisasi agama, antar kelompok budaya di masyarakat, antar daerah. Jadi bagaimana agar semua komponen bangsa ini bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, hingga tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian yang terakhir, peran serta masyarakat bagaimana? Peran serta masyarakat tentunya bisa dilakukan dengan cara preventif dan represif. Tiap masyarakat harus ikut serta dalam proses sosialisasi kewajiban-kewajiban warga negara. Jadi setiap warga negara harus berperan serta. Bagaimana agar kewajiban-kewajiban warga negara ini bisa dilaksanakan. Nah, cara preventif ini dilakukan melalui apa? Yaitu melalui lembaga pendidikan. Jadi guru bagaimana berusaha agar minimal di lingkungan sekolah tidak terjadi pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Demikian pula anak-anak sebagai siswa juga harus berusaha bagaimana tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sekolah. Kemudian melalui tulisan-tulisan, seringkali kita melihat tulisan-tulisan di jalan raya, berhati-hatilah jalan tikungan.
ada tulisan pelan-pelan. Itu contoh kecil peran serta masyarakat secara preventif untuk bagaimana pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban tidak terjadi. Kemudian melalui spanduk-spanduk, seringkali kita melihat di jalan-jalan ada spanduk himbauan-himbauan, jangan buang sampah di sini, jangan buang sampah sembarangan. Dan melalui iklan-iklan layanan masyarakat, itu banyak sekali di media-media sosial, seringkali kita melihat bagaimana iklan-iklan layanan masyarakat, dan itu ada hubungannya dengan cara preventif untuk menghindari pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Kemudian cara represif, bagaimana cara ikut sertanya atau berperan sertanya, tentunya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi tidak boleh kemudian kita ada pelanggaran hak atau pelanggaran kewajiban, kemudian kita sebagai masyarakat harus mengambil tindakan sendiri. Tentunya sesuai kewenangan masing-masing. Jadi ketika terjadi pelanggaran di masyarakat, pelanggaran hak di masyarakat, ya kita nasihati, kita berusaha selesaikan dulu secara musyawarah. Ketika tidak bisa diselesaikan dengan baik, tentunya kita melalui jalur hukum. Ada perangkat hukum, ada penegak hukum. Ada kasus pencurian, ya kita selesaikan dengan baik. Ketika tidak bisa, ya kita laporkan ke pihak berwenang. Jadi jangan kemudian ada kasus pencurian, kemudian kita main hakim sendiri. Sebaiknya tidak seperti itu. Karena dalam upaya pencegahan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara ini, cara represif yang bisa kita lakukan tentunya sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tentunya masih banyak kekurangan. Saya harapkan anak-anak bisa belajar dengan tekun, dengan baik, dengan sabar, dengan semangat. Walaupun di masa seperti ini anak-anak harus tetap semangat belajar. Yang terakhir saya berharap jangan lupa apa yang kita bahas pada pagi hari ini, anak-anak ringkas, kemudian dikumpulkan di meja guru sebagai bukti kehadiran anak-anak dalam pembelajaran daring. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.